Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi li'annahu wa yukafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu aduwwun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, adik-adik anak-anak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama untuk mencari ridha Allah, menjalankan fardhah yang diwajibkan kepada kita semuanya setelah kita sholat maghrib. Kemudian kita lanjutkan untuk talabul ilmi atau pengajian yang insya Allah semuanya pasti tahu kemanfaatan, fadilah dan keutamaan daripada pengajian atau mencari ilmu yang akan membuat kita lebih pandai, lebih dewasa, lebih paham ya dengan semua ulumuddin atau ilmu agama yang akan membawa keselamatan kita di dunia maupun akhirat, yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting minimal 1 jam ke depan hidup kita berkah karena kita semuanya didoakan oleh para malaikat yang hadir di majelis ini dan senantiasa disebut di langit sana oleh Allah bahwa Allah ridho kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan disebutkan dalam satu hadis, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala thalabul ilmi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada ahlul ilmi, kepada orang yang mencari ilmu, dan kita insya Allah mencari ilmu. Semoga kita semuanya menjadi bagian yang mendapatkan rahmat Allah itu, karena kita bukan menjadi orang yang kelima yang disebutkan dalam satu hadis, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wa la takun khamisan. Jadilah kalian menjadi orang alim, orang yang aliman, orang yang pandai. Tentunya orang pandai itu punya kewajiban untuk mengajarkannya. Kemudian au muta'aliman atau orang yang mencari kealiman, mencari ilmu. Ya, hari ini mungkin belum tentu yang bicara lebih pandai dari yang mendengarkan. Namun di sini sebagai hukum sebab akibat atau KBM, kegiatan belajar mengajar, saya yang diamanai untuk memberikan materi, penjenengan semuanya untuk mendengarkan. Semuanya insya Allah dalam koridor keempat golongan yang diridhoi oleh Allah. Kun aliman, penjenengan au muta'aliman. Kemudian mungkin ada orang yang di luar sana ya mendengarkan dari siaran kita atau yang melihat YouTube ini kemudian menjadi mustami'an, menjadi orang yang mendengarkan. Atau kadang sekedar orang lewat di jalan itu kemudian batin, Masjid Islamic Center kayak ngopo kayak pengajian. Wah, berarti di situ hidup untuk syiar Islamnya. Wah, di situ berarti ada acaranya. Senang kemudian hatinya menjadi au muhibban, orang yang senang kepada bibis-bibis kebaikan, orang yang menciptakan meliu-meliu kebaikan, yakni thalabul ilmi. Itu pun juga mendapatkan berkah. Yang penting tidak menjadi orang yang kelima, wala takun khamisan. Jangan menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu bukan yang pertama, yang kedua, maupun yang ketiga, maupun yang keempat. Berarti di luar itu siapa? Kalau bukan seorang alim, kalau bukan orang yang mencari ilmu, kalau bukan orang yang senang mendengarkan kebaikan atau senang
untuk menjadi orang-orang baik siapa kalau bukan itu? Kalau bukan orang jahat, orang jelek, orang iri, orang dengki, ya kepada ahli ilmu dan ilmuwan, itu semuanya adalah keburukan. Wa iyadzubillah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, tabiin dan seluruh kaum muslimin sampai akhir zaman kelak, sampai termasuk kita semua yang hadir di majelis ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita 1 bulan yang lalu tentang ridho. Ar-ridho, yakni sebuah muatan hati atas kerelaan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika Allah ridho kepada kita, berarti kita mengerjakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, dengan kita semuanya mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya atau mengerjakan syariatnya, Allah pasti ridho. Dan ibadah punya makna bahwa semua yang diridhoi oleh Allah itu adalah ibadah. Jadi semua apa yang diridhoi oleh Allah dari perkara yang kecil sampai perkara yang besar itu adalah ibadah. Maka ibadah itu diridhoi oleh Allah. Kita berangkat dari surat Al-Maidah ayat 54, di mana di situ ada yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yakni orang yang akan dipilih oleh Allah untuk menggantikan orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak diinginkan oleh Allah kebaikannya, yakni suatu kaum, ya, yang kaum itu memiliki spek atau memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah yuhibbuhu wa yuhibbunahu. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunahum. Allah mencintainya dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai dalam arti ridho dengan semua apa yang telah digariskan oleh Allah sebagai Rabb-nya, dan Allah ridho dengan semua perilaku dan keadaan bagi si hamba, karena hamba mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun kemarin kita bahas tentang zikir yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan makna raditu billahi robah, karena di sini ada kata ridho. Raditu billahi robah kemarin sudah kita bahas penggalan yang pertama dari ungkapan atau zikir ini. Raditu billah, aku ridho ya Allah kepadamu. Ya. Birobah, engkau menjadi Robku. Nah, kemarin kita bahas bahwa Robbun memiliki 4 makna, di mana makna rububiyatullah itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin, memiliki makna Robbun itu adalah al-khaliq, pencipta. Yang kedua al-malik, yakni yang memiliki atau merajai. Yang ketiga adalah ar-razzaq, yang memberikan rezeki. Yang keempat adalah al-mudabbir, yakni yang mengelola atau yang mengatur. Ya, kemarin sudah kita bahas 4 hal ini, di mana seseorang ketika mengucapkan raditu billah seolah-olah dia berkata matur kepada Allah, ya Allah aku ridho dengan ciptaan yang kau ciptakan untuk diriku. Engkau ciptakan hidungku seperti ini, tanganku seperti ini, engkau ciptakan rezekiku, engkau ciptakan takdirku seperti ini, aku ridho ya Allah. Seolah-olah juga berkata tentang Al-Malik, ya Allah aku ridho, semua yang ada pada diriku adalah milikmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa ini semuanya adalah milikmu dan semuanya akan kembali kepadamu. Wa ilaihin nusur, wa ilaikan nusur, semuanya akan kembali kepadamu ya Allah. Kalau hari ini aku mungkin mempunyai nyawa, itu hanyalah titipan atau gaduan. Engkau berikan aku harta, itu hanya titipan. Engkau berikan aku ini jabatan ya Allah, hanya sebagai sampiran. Semuanya adalah milikmu ya Allah. Kalau hari ini
engkau mengambil dari bagian yang aku miliki, aku ridho ya Allah. Kemudian seolah-olah kita berkata kepada Allah di pagi hari ketika zikir, ya Allah ridho, engkau berikan rezeki kepadaku yang sedikit ini, aku ridho, aku qanaah ya Allah. Mengucapkan qanaah kepada Allah dengan hati yang tulus. Ketika mungkin hari ini kita hanya mendapatkan sebagian rezeki. Biasanya mendapatkan satu hari itu 500.000. Sudah berdarah-darah, sudah berkeringat, susah berpayah-payah, itu cuma mendapatkan 50.000. Kadang-kadang malah itu opo-opo, aku ridho ya Allah. Nah, ridhonya ketika mendapatkan yang sedikit, maka dia dengan sabar. Atau mungkin kita mendapatkan rezeki yang banyak, wis itu arisan ketiban warisan bisa. Ya, warisannya wis kurang miliar, kemudian itu arisan bilang. Nah, kemudian berkata kepada Allah, raditu billah, ya Allah aku ridho. Ridhonya mendapatkan nikmat dengan bersyukur. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Itu kemudian memberikan hak-haknya. Itulah ridho kepada Allah. Ya Allah aku ridho. Ya Allah aku ridho engkau sebagai zat yang mengatur diriku. Aku ridho dengan aturanmu ya Allah. Al-Mudabbir. Kalau hari ini engkau perintahkan aku untuk tidak makan yang haram-haram, aku jauhi ya Allah. Kalau engkau perintahkan aku makan kepada yang halal thayyibah, aku cari ya Allah. Kalau hari ini engkau perintahkan aku untuk memakmurkan masjid, siap ya Allah. Walaupun mungkin itu banyak yang tidak menyukai, ngerasani, aku tetap ridho kepadamu ya Allah. Nah, itulah makna ridho al-mudabbir. Apalagi ibu-ibu, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk keluar rumah, untuk memakai kerudung, menutup auratku. Padahal aku pengennya viral, pengennya aku itu dipuji gitu. Tapi aku ridho ya Allah dengan aturanmu ini. Jadi perintah-perintah Allah itu kadang-kadang bersifat mukroh, hal yang tidak menyenangkan. Termasuk ibu-ibu mungkin kalau suatu saat diuji dengan poligami, aku ridho ya Allah. Karena apa? Memang dalam Al-Quran ada. Itu bukan perintah, tapi kebolehan untuk masna wa sulasa wa ruba. Kalau itu sampai jatuh pada ujiannya, aku ridho ya Allah, karena ini aturanmu. Jadi ridho kepada aturan Allah itu hampir maknanya sama dengan wabil islami dina yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ini maknanya luas dan maknanya mendalam. Kalimat tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mencakup tiga makna ini. Yakna makni raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu mungkin sudah paham dan sudah mengerti ketika seseorang itu mati, meninggal dunia, maka akan dikubur, pindah alam, namanya bilang alam barzah. Nah, disitulah di alam kubur kemudian ada tiga pertanyaan, dan tiga pertanyaan ini berasal dari raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Maka ketika kita setiap pagi dengan tulus ikhlas mengucapkan raditu billah, insyaallah nanti di alam kubur kita mampu menjawab pertanyaan alam malaikat kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu, siapa Rabbmu. Karena sering untuk mengucapkan itu kemudian timbul refleks, sifat reflektivitas yang langsung nyaut gitu. Apa? Allah ridho, raditu billahi robba, Allah, karena aku ridho kepada Allah. Man nabiyuka atau man dinuka, refleks karena kita sering mengucapkan wabil islami dina, Islam dini, Islam itu agamaku. Kemudian disebutkan man nabiyuka, siapa nabimu, kemudian kita refleks mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mungkin menurut ra'yu saya gitu. Zikir raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah itu latihan supaya besok kita refleks untuk menjawab pertanyaan malaikat kubur.
Baik, kita maknai sekarang rodi Islami dinan. Ya, rodi Islami dinan itu memiliki 3 makna. Karena kita ridho bahwa Islam itu menjadi agama kita. Arti ridho itu adalah tanpa paksaan. Qabul itu menerima tanpa syarat. Dengan khudu, dengan rendah hati. Wa tawadhu, itu dengan rendah hati dan penyerahan diri. Khudu wa tawadhu. Ketika sudah menerima Islam itu menjadi agamanya, maka konsekuensinya menjadi 3. Apa itu? Yang pertama, ketika kita diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan ila akhirih. Artinya kita itu harus mengakui Islam itu secara menyeluruh. Untuk apa? Masuk Islam secara menyeluruh itu dalam rangka apa? Yang pertama adalah mengakui bahwa Islam itu adalah pandangan hidup kita, adalah pedoman hidup kita, adalah minhajul hayah kita, adalah undang-undang kehidupan kita. Ini yang pertama. Jadi bukan hanya ditulis di KTP atau di Dukcapil yang menerangkan bahwa si fulan ini adalah agamanya Islam. Ya, bukan hanya di KTP agamanya Islam. Itu. Kemudian harus ada konsekuensi bahwa seluruh hidupnya itu dari bangun tidur ke tidur lagi itu yang digunakan adalah cara Islam. Minhajnya adalah Islam. Kalau mau ditanyakan manhaj Islam itu bagaimana toh? Kan sekarang ada banyak itu yang namanya milah itu banyak. Ya. Wa anna milata Ibrahim hanifa. Menyebutkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Yang beberapa bulan yang lalu ketika Dzulhijjah kita bahas. Itu tentang hanifan sebagai milatan. Milah itu apa? Milah itu adalah peri kehidupan, aspek kehidupan. Jadi aspek kehidupan dari Nabi Ibrahim yang disuruh kita itu meniru adalah aspek kehidupan yang lurus-lurus saja, yang tidak bengkok, yang tidak berselisih dengan fitrah manusia maupun perintah Allah. Itulah Nabi Ibrahim. Maka ketika kita ini memiliki fitrah dan memiliki kebiasaan, itu harus tunduk kepada Islam sebagai din kita, sebagai agama kita. Ya, carane Jawa ngene kan biasa. Aku ya bener wong Islam le, ning aku kan wong Jawa. Itu. Aku ki bener wong Islam ning aku kan wong Indonesia. Terus muridnya biasanya itu ada embel-embelnya. Yen wong Jawa ku ya nguri-uri budayane wong tuwa mbiyen, nenek moyang kita budaya adiluhung. Yang Indonesia ya kita itu nguri-uri budaya ketimuran gitu. Padahal budaya ketimuran maupun keturunan dari nenek moyang kita atau budaya adiluhung tadi itu kalau tidak sesuai dengan Islam maka yang dipangkas itu adalah adatnya. Yang dipangkas itu adalah budaya-budayanya karena kita tunduk patuh yang namanya Muslim itu tunduk patuh kepada Islam itu sendiri. Nah itulah yang namanya ridho itu seperti itu. Tidak ada rasa berat hati, la khiyarah, tidak ada pilihan yang lain. Ya, dari apa yang kita ada pilihan itu kita serahkan kepada cara Islam bagaimana. Ya. Jadi bagaimana cara Islam itu menuntun, membimbing, mengatur itu kita ridho. Contoh, kita punya kehidupan namanya seneng, yang namanya seneng laki-laki dan perempuan. Kalau coronya Islam itu ya dengan nikah. Itu. Yang pertama itu kalau dalam Islam itu kan ada namanya nazar. Bukan ta'aruf. Kalau ta'aruf itu kan kenalan, gitu. Nazar. Kayak kalau orangnya itu oh ya tinggi, besar, cantik gitu. Oh, benar ini. Itu anaknya siapa? Sebulan. Itu namanya nazar.
Tapi kalau ta'aruf itu sampai kemudian dimaknai jadi yang-yangan, pacaran. Itu. Dalam Islam nggak ada namanya pacaran, yang-yangan. Ta'aruf itu namanya. Gitu. Nah, maka kita pakai cara Islam, caranya Pak Nador bersama dengan mak comblang. Gitu. Ayo kamu tak budoi, ini ada perawan, sana putrane bapak kayaknya tak tonton kalau itu orangnya gitu. Dia baru pergi ke sekolah itu loh. Terus tanya, gimana pribadinya, gimana begini, punya penyakit enggak, gimana gimana. Terus habis itu, oh cocok, cocok. Ayo di kitbah. Yang kedua kitbah. Di kitbah, ojo kaya maling kondang, ya. Jadi di kitbah itu dilamar. Dilamar. Habis di kitbah kalau boleh baru kemudian nikah. Nikah dengan syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku seperti di Indonesia. Itu yang penting syaratnya sudah jelas ada, itu sudah dinikahkan, dipermudah. Asiru walatu asiru. Itu mudahkanlah, jangan dipersulit. Ya, kemarin saya itu dimarahi sama ustadz saya. Ya, waktu di Ngelondo itu ada seorang perempuan itu nggak ada yang mau nikahkan. Ibunya itu kemana-mana cari tukang nikah, ke KUA jelas nggak mau. Karena apa? Sudah hamil 7 bulan. Tinggal 1 bulan langsung lahir. KUA nggak berani. Gitu. Kemudian kemana-mana nggak ada yang berani. Gitu. Kemudian datang ke tempat saya. Waktu itu saya mau pergi ke Jakarta. Gitu. Kemudian sama Ustadz saya ditanya. Gitu. Waktu saya tanya, ada berita apa? Saya ceritakan itu. Saya dimarahi, kenapa kamu tidak segera nikahkan? Kalau kamu bepergian ke Jakarta ini kemudian kamu mati, kamu yang berdosa. Karena kamu menunda-nunda kebaikan dan membiarkan kemaksiatan. Loh kenapa? Ya kita ambil yang paling ringan. Islam itu asiru waratu asiru. Permudahlah. Kalau memang sudah sudah ada walinya, sudah ada maharnya, ada yang menghamili gitu. Kemudian ada wanitanya, sudah nikahkan saja. Kalau itu dosa dia yang menanggung, terangkan saja nanti sebagaimana kaidah-kaidah fikih gitu. Wah, saya dari Jakarta itu bagi-bagi, pokoknya langsung teng dinikahkan. Gitu. Karena apa? Takut ancaman kalau nanti sampai ditinggalkan, kemudian yang diprasrai ini kemudian meninggal dunia, kemudian dia runtang-runtung dalam keadaan bermaksiat. Nah ini salah satu contoh kasus. Kalau kita boleh sebetulnya, kalau di daerah tertentu itu nikah ke KUA, kemana itu, ke pengadilan agama itu bisa. Nah, berarti tidak menggunakan cara Islam. Nah, yang jelas-jelas itu apa? Itu kita milih pemimpin juga seperti itu. Milih pemimpin itu harusnya itu caranya cara Islam. Nah, founding father kita, pendiri dari bangsa ini sudah tahu betul cara Islam itu bagaimana dituangkan di Pancasila sila keempat itu. Pemilihan itu dengan cara perwakilan dan permusyawaratan, tidak seperti sekarang ini. Caranya itu kita melihat, memilih secara langsung sebetulnya membeli kucing dalam karung. Gitu. Gak ada istilahnya tuh milih langsung itu bangsa negara kok milih langsung itu sing mudeng sapa. Pomo tak tekoki sampean kabeh itu ya kenal karo Pak Jokowi, kenal gitu. Ning mudeng ra ora mudeng gitu. Nah, padahal harus diketahui yang milih itu kalau dalam Islam itu dinamakan ahlul hali wal aqdi. Orang yang benar-benar punya kemampuan untuk memilih pemimpin. Nah, maka dengan perwakilan, wis makilke wong pinter-pinter saja. Kemudian dimusyawarahkan, nggak perlu kemudian pakai amplop, nggak perlu pakai pemilu. Pemilunya itu yang terbatas saja, kemudian dijadikan pemimpin itu lebih bermartabat, keduanya malah lebih bersih, tidak ada money politik. Nggak ada rekayasa macam-macam seperti Indonesia sekarang ini. Contoh loh ini. Ya. Contoh. Nah, maka cara menggunakan Islam itu bagaimana? Nah, itu minimal itu dengan lembaga. Maka di beberapa tempat itu ada namanya perda syariat. Ya. Kalau bisa itu diperdakan syariat untuk digunakan oleh seluruh bangsa dan negara. Minimal di tempat tertentu sebagaimana di Aceh Darussalam. Itu atau di beberapa tempat yang lain menggunakan
syariat Islam itu digunakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dibentuklah namanya perda, perdes atau perper apa itu. Nah, itu namanya itu ridho dengan Islam sebagai agama. Itu. Kalau sekarang itu milih pribadi-pribadi itu ya mustahil Islam itu bisa tegak dengan kita sendiri. Nah, itu raditu billahi robba, maknanya kita ridho Islam itu sebagai manhaj hidup kita, sebagai pedoman hidup kita. Gitu. Cara berpakaian gitu ya. Cara berpakaian kan kita menggunakan ciri-ciri karakter-karakter Islam itu kan itu sebagai sebuah kebanggaan. Wa anna minal muslimin. Iki lho aku wong Islam, pakai gamis. Iki lho aku wong Islam, pakai apa namanya kopiah gitu. Pakai sarung gitu. Ini menunjukkan aku ini bangga dengan Islam. Itu. Jangan kemudian tidak bangga dengan simbol-simbol keislaman. Itu makna ridho, maknanya minhajul hayah atau menjadi pedoman hidup. Yang kedua, makna rodi islami dinan itu adalah maknanya adalah bahwa Islam itu menjadi solusi hidup kita. Jadi kita ini banyak masalah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, masalah kecil sampai masalah besar itu harus ada solusinya. Dan solusi yang terbaik adalah Islam karena Islam itu mengatur semuanya. Dari masalah yang sepele, masuk WC, ya makan, ya sampai kehidupan sehari-hari, gitu. Sampai kemudian masalah yang besar termasuk negara tadi harus menggunakan solusinya Islam. Ya, solusinya harus Islam. Kalau kita ridho Islam itu sebagai din kita, karena din itu tadi kan milah, al-milah itu adalah aspek kehidupan. Gitu. Contoh masalah kita punya masalah apa? Kita punya masalah misalkan masalah pribadi. Kita sedang gabut misalkan. Ya, apalagi yang muda-muda gabut, pakai padu karo bojone. Kalau caranya bukan Islam mungkin pergi healing. Malam itu ke karaoke. Ya, mencari hiburan ke tempat-tempat klub-klub malam atau mungkin sekedar nongkrong nang wedangan gitu. Itu cara yang bukan Islam. Contoh solusi yang baik bagaimana? Ya untuk biar tidak gabut ya dengan zikir kepada Allah. Allah inna bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kita dengan berzikir kepada Allah kemudian hati kita akan menjadi tenang, baca Quran, ikut pengajian tenang. Mulane anggar pengajian itu kayak wong ngantuk, masalahnya apa? Tenang. Lali utangnya lali kabeh. Karena tenang. Maka kalau padu sama bojone itu gage-gage ke masjid. Diajak bojone nanti rak padu. Apa yang masjid itu gue padu. Padu nang masjid enggak ada. Semuanya tenang. Itu. Jadi solusi hidup pribadi, keluarga, masyarakat, sosial sampai negara itu Islam. Karena yang mampu seperti itu. Konon katanya itu utang Indonesia itu sampai 20.000 triliun. Konon katanya yang tidak tertulis, yang tertulis itu sekitar berapa gitu. Ya. Nah solusinya gimana? Katanya sudah hampir melebihi APBN. Ya. Solusinya sebetulnya kalau menggunakan cara Islam gampang gitu. Cara Islam itu bagaimana? Itu sing koruptor itu dijaluk asetnya, kembalikan. Tidak hanya cuma minta maaf, asetnya harus kembali. Korupsi ngantek 7 triliun kok mau minta maaf, didenda cuma sekitar kurang dari 1 miliar. Ya, nanti oke sing gelem ngono kuwi. Ya, yang kedua dengan cara memberdayakan zakat. Ayo semuanya zakat, yang besar nanti kan ya juga zakatnya besar, yang kecil zakatnya kecil. Semuanya yang paling penting utang dulu. Ya, utang kemudian dipenuhi, itu setelah itu makmur. Enggak sampai 2-3 tahun itu. Dulu pernah terjadi kan, itu pada dinasti Abbasiyah. Ya, kalau nggak salah itu pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang memerintah kurang daripada 2,5 tahun, setengah periode daripada pemilu kita. Gitu. Semula juga carut marut itu, tapi setelah diperintah oleh orang yang alim,
Orang yang alim itu adalah orang yang takut kepada Allah. Orang yang alim itu mengedepankan alim ulumuddin. Kemudian dalam waktu 2,5 tahun itu keadilan itu merata. Keadilan merata, kemakmuran merata. Karena janji Allah. Walau ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Para salafus soleh menceritakan banyak tentang karomahnya pas saat pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Itu sampai saat itu dikisahkan ada gandum yang besarnya itu mungkin kalau sekarang itu ya gabah-gabah milik kita itu di sana itu kemarin itu waktu Umar bin Abdul Aziz itu memerintah itu saking makmurnya itu gandum itu sampai sebesar biji-biji kurma. Kemudian tidak ada yang namanya serigala itu makan domba karena orang soleh ini sudah mengadakan perjanjian dengan serigala-serigala itu. Gitu. Nah itu cara Islam bagaimana untuk memberikan solusi kepada bangsa dan negara yang besar ini. Loh, waktu itu kan waktu pemerintahnya masih kecil, lebih besar dari ini. Ya, ketika Umar bin Khattab itu menguasai ya, menjadikan Amirul Mukminin sampai turun temurun sampai kepada Muawiyah bin Abu Sufyan itu ya, pas saat Ali bin Abi Thalib menyerahkan itu kekuasaan Islam itu sudah sepertiga belahan dunia itu sampai Maroko, Mauritania sana itu sampai kemudian ke timur ya di India itu sudah dikuasai Islam. Nah, Indonesia itu kan 27 provinsi masih lebih kecil gitu. Nah itulah Islam. Jadi Islam itu menjadikan solusi. Apalagi kalau kita hari ini bingung dengan macam-macam nama anak muda yang mempunyai kebiasaan-kebiasaan masa kini. Ada yang Gen Z, ada yang Gen Alpha, itu. Sing genah ya Gen Dang Bubrah, itu. Apa nyekel HP semua, itu. Wangel, kita bingung orang tua itu. Piye iki anakku sekolah nggak ben ra nganggo HP malah saiki kon nganggo HP. Cedak-cedak karo pom bensin ora itu nganggo HP, saiki malah kudu nganggo HP. Kan bingung caranya bagaimana? Dengan cara Islam. Dengan cara Islam, bagaimana Islam mengatur? Bisa itu. Nah, cuma kalau Islam itu cara mengendalikannya bukan personal per personal. Kalau personal per personal ya nggak bisa. Islam itu belum bisa menjadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau digunakan secara lembaga, ya, secara lembaga seluruh Indonesia ini dikuatkan dengan keputusan-keputusan baik itu presiden, yakni pemerintah hadir untuk menetapkan satu undang-undang itu, yang di situ undang-undangnya adalah Islam, maka selesai. Kita ambil contoh, ya, Cina ya, yang Cina itu kan komunis. Tapi Cina itu ada sisi baiknya. Di Cina itu nggak ada namanya TikTok yang kemudian melambai-lambai untuk laki-laki, nggak boleh. Jadi laki-laki itu nggak boleh semuanya untuk mengunggah TikToknya itu bernuansa perempuan laki-lakinya. Ini. Kemudian di sana itu ada namanya wajib militer. Gitu. Dan di sana itu tidak boleh ada kisah-kisah fiktif, tapi kisah-kisah yang diunggah itu adalah kisah-kisah kepahlawanan. Jadi rakyat di sana itu benar-benar kagum dengan pahlawan-pahlawan mereka. Itu. Sing kene malah kagum karo drakor. Ya, kagum karo Batman, kagum karo Superman. Sing jenenge Joko Tarub iki ra ketok iki. Kenapa enggak kemudian Diponegoro? Kenapa enggak kemudian Tengku Imam Bonjol? Kenapa yang kemudian tidak Joko Tingkir gitu? Yang semuanya adalah kisah-kisah kepahlawanan. Terus yang diusung liane Doraemon, Kancil Nyolong Timun enggak ada. Maka generasinya juga tidak terbentuk karakternya. Tapi kalau Islam berkuasa, negara hadir karena lembaga. Kemudian apa? Ini Facebook, ini sosial media apa saja tidak boleh begini dan begitu. Oh, jadi Indonesia menjadi negara yang benar-benar besar gitu. Itulah
Islam hadir untuk menyelesaikan solusi itu. Masalah sosial, masalah keluarga. Kemudian yang terakhir dari wabil Islami dina itu bahwa seseorang ketika rodi Islami dinan, ridho Islam itu menjadi agamanya, itu mengakui bahwa hanya satu jalan, hanya satu manhaj, bahwa Islam itu adalah jalan menuju ke surga. Ini penting sekali. Ini penting sekali untuk diyakini. Itu. Karena apa? Kalau kita masih meyakini ada cara-cara lain yang bisa membuat orang itu tenang hidup di dunia, tenang hidup di akhirat, bisa memasukkan dia surga dengan cara-cara selain Islam, berarti dia belum ridho Islam itu menjadi agamanya. Contoh, ya viral kira-kira ya 2-4 bulan yang lalu, ya, yakni ada seorang ustadz kemudian mengomersilkan atau memviralkan tentang metode penyucian jiwa atau ketenangan dengan cara zuga di Bali gitu. Zuga itu dari mana? Dan apa dalil qot'i yang melatar belakang kalau zuga itu kemudian bisa membuat orang itu menjadi tenang hidupnya? Nah, berarti dia belum paham cara tazkiyatun nufus ala Islam. Dia belum tahu bagaimana cara zikirnya cara Islam dan belum menemukan rasa manisnya ketika dia itu bermunajat kepada Allah. Gitu. Nah, kalau masih mengakui ada cara-cara lain yang bisa menghantarkan dia kepada ketenangan di dunia dan di akhirat, apalagi ada yang masih meyakini bahwa ada cara lain selain Islam yang bisa memasukkan surga, maka dia belum bisa dikatakan rodi Islami dinah. Itu. Dan ini banyak, Pak. Keyakinan-keyakinan namanya keyakinan agnostik, ya. Keyakinan universal. Wong sing penting kan orang gawe rugi ning liyan. Wong sing penting kan orang gawe rugi ning liyan tur yo Islam ki karo agama liyane sik padha wae. Yo ibaratnya awake dhewe arep Jakarta, kowe metu Jogja, aku metu jalan tol, sampean metu jalan ngisor nggon Semarang, Kulon kuwi. Apalagi iki lho seneng nggon gunung-gunung metu daerah Temanggung, Kulon, Purwokerto. Semuanya akan sampai ke Jakarta. Ini keyakinan yang batil. Berarti belum paham tentang kaifiah Islam. Belum paham tentang Islam itu sendiri. Kalau dia itu orang Islam. Kalau bukan orang Islam nggak perlu digagas. Karena memang belum masuk Islam. Tapi kalau ada orang Islam mengatakan raditu billahi robba wa bil islami dina, kok masih meyakini seperti itu, ada isme-isme lain, ada cara-cara lain selain Islam yang bisa menjadikan dia itu penghuni surga, tangeh lamun. Itulah yang disebut dengan Thariqul Jannah. Islam Thariqul Jannah. Itu. Dan dia manhajus salamah. Dia adalah jalan keselamatan. Jadi meyakini satu menjadi minhajul hayah, dua menjadi solusi hidup, yang ketiga menjadi thariqul jannah atau minhajus salamah. Itu mengatakan rodi Islami dinan, atau mengatakan Islam itu aku ridho bahwa Islam itu menjadi agamaku, menjadi milahku, menjadi dinku. Ya, itu keyakinan yang harus dibangun oleh orang yang mengucapkan rodi Islami dinan, sebagaimana tadi kita sampaikan rodi itu billahi robba harus dibangun Allah itu sebagai al-khaliq, al-malik, ar-razak, al-mudabbir. Insyaallah pertemuan yang akan datang akan kita bahas bagaimana ketika mengucapkan rodi Muhammadin nabiyan wa rasulan. Mengucapkan Nabi itu, Nabi Muhammad itu sebagai nabiku dan sebagai utusan yang diutus kepadaku. Itu. Ini juga bermakna, ada 4 makna, insya Allah bisa kita sampaikan. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sedikit yang kita bahas pada sore hari ini. Semoga Allah memberikan kekuatan iman dan Islam kita, membimbing kita ke jalan yang lurus dan senantiasa untuk memberikan kita istiqomah di jalan Shirathul Mustaqim ini. Mari kita tutup dengan kafaraah majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.